الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. ومن تمام المحافظة على الصلوات حسن المحافظة على رواتبها وسننها التي ندب الشارع عليه السلام إلى فعلها قبل الصلاة وبعدها، وذلك لأن النوافل جوابر للفرائض كما ورد، فإذا وقع في الفريضة نقص أو اختلال بسبب قلة خشوع أو حضور قلب أو غير ذلك كانت النوافل متممات لذلك النقصان ومصلحات لذلك الاختلال. ومن لم تكن له فنافلة بقيت فريضته ناقصة وفاته الثواب العظيم الموعود به على فعل ذلك النوافل، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. Udah paham gak ya? Hah? Udah kan? Ya udah, guru aja lah, bisa dijelasin ya. Alhamdulillah. Saya juga gak paham nih. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas, menjelaskan tentang tamamul muhafadhah, tentang kesempurnaan menjaga dan memelihara segala amal ibadah, khususnya adalah ibadah salat, yang mana saya ambil kitabnya, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, yang ditaklif, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mungkin kita baca hanya sedikit, ya kan? Kita baca sedikit, mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan ya kepada beliau insyaallah akan memantul, akan menjadi feedback kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa min tamamil muhafazah 'alas salawati, dan itu termasuk kesempurnaan memelihara 'alas salawati, atas beberapa salat. Husnul muhafazati 'ala rawatibiha wa sunaniha. Husnul muhafadzah bermula memperbagus, memelihara ala rawatibiha, atas salat sunat rawatib, wa sunaniha, dan sunnah salat. Allati nadaba syari'u, yang telah menganjurkan asy-syari' oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat suatu ketetapan atau hukum, alaihi, itu atasnya asyari, assalamu, bermula keselamatan, ila fi'liha, kepada mengerjakan daripada rawatib dan sunaniha, qabla salati, sebelum salat yang wajib, wa ba'daha, dan setelah salat yang wajib. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan instruksi, memberikan satu takdir kepada kita. Mudah-mudahan ini kita bisa mengaplikasikannya, merealisasikannya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat singkat ini. Kata beliau, termasuk daripada kesempurnaan memelihara ibadah salat
adalah kita dapat memelihara, menjaga, melaksanakan sholat sunnah yang disebut namanya sunnah rawatib, sunnah yang at-tabi'ah lil faraid, sunnah yang mengikuti kepada sholat fardu disebut namanya sholat rawatib atau rotib. Rawatib itu jamak, rotibah mufradnya, ya. Jadi sholat yang mengikuti daripada sholat yang wajib disebut namanya sholat sunat rawatib, jamaknya kalau mufradnya ya rotibah, ya rotibah. Orang yang melaksanakan ibadah sholat setelah dia melaksanakan atau sesudah dia melaksanakan sholat yang wajib, ini adalah merupakan suatu keuntungan yang amat sangat besar. Kalau sholat yang wajib, sholat yang disebut namanya al-maktubah, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu memang harus kewajiban bagi setiap personal, bagi setiap individu, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau memang kita sebagai orang Islam, ya kan, nggak ada helahnya, nggak bisa direkayasa, itu kan. Yang namanya sholat yang maktubah, yang 5 waktu, sebagai umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan ibadah tersebut baik dalam keadaan apapun. Cuma nanti ada istilahnya rukhsah. Kalau kita nggak mampu sholat tamam, boleh kita laksanakan rukhsah, ya. Rukhsah apa artinya? Rukhsah itu artinya yataghayyar min su'ubah ila suhulah, sesuatu yang berubah dari sesuatu yang agak su'ub, yang susah, yang sulit, kepada suhulah, kepada yang lebih gampang. Itu namanya disebut rukhsah. Dalam Islam itu enak, ya. Kalau hukum yang asli namanya azimah. Apa namanya? Azimah. Sholat zuhur ya dikerjakan di waktu zuhur, dan sholatnya harus 4 rakaat. Kalau zuhur boleh dikerjakan di waktu asar, asar boleh dikerjakan zuhur, dan boleh dilaksanakan 2 rakaat. Itu namanya disebut rukhsah, ya kan? Atau sholat rukhsahnya kagak mampu dia berdiri, maka dalam Islam Allah memperbolehkan dengan cara duduk. Nggak mampu duduk dengan cara berbaring, telentang, dan seterusnya. Ini artinya kemurahan, ya, tasammuh dalam agama. Alhamdulillah. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik qobliyah dan ba'diyah, baik rawatib yang muakkadah maupun yang ghairul muakkadah, ya kan? Yang semuanya itu kalau nggak salah sholat rawatib ada 17 rakaat. Namun nanti dibagi 2, ada yang muakkadah, ada yang ghairul muakkadah. Yang muakkadah itu ada 10, berarti sisanya yang ghairul muakkadah, gitu kan. Di antaranya yang muakkadah adalah sholat apa? Sholat zuhur, qobliyah dan ba'diyah, itu muakkad tuh. Maka jadi tinggal kalau perlu, ya. Sholat zuhur qobliyah 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Nah, kalau yang 4 rakaat itu ghairul muakkadah, boleh silakan. Kemudian sholat apa lagi? Sholat maghrib yang kita laksanakan ba'da, namanya ba'diyah. Setelah sholat maghrib 2 rakaat, itu juga termasuk yang muakkadah, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah apa lagi? Isya. Kalau sebelumnya ghairul muakkadah. Setelah isya itu muakkadah, jangan ditinggalkan. Kalau perlu ditambah dengan sholat witir, silakan, ya. Mau 1 rakaat juga boleh, mau 3, paling dikit witir berapa jumlahnya? 1. Paling sedikit, ya. Ya kan, yang adnal kamalnya adalah 3 sampai terusnya, paling akmal berarti 11,
ya, paling banyaknya silakan. Ya, yang mampu sholat 1 silakan, yang bagusnya 3. Kalau 1 buatan pelit, medit, ya, ngirit namanya gitu. Ngirit. Kemudian apa lagi? Tadi berapa tadi? Dia. Apa lagi? Udah. 10 ya? 10 dah. Nah, 10 ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya sebelum subuh insyaallah. Bahkan sholat sebelum subuh itu apa? 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia dan ya Allah. Ya kan? Kadang-kadang kita males. Kenapa halanya besar sekali. Ini fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Wadhalika li'anna an-nawafil jawabiru lil faraid. Yang demikian itu kenapa? Karena sholat sunnah itu nawafil namanya ya, nafilatallah, kan? Nafil maknanya ziyadah, tambahan bonus dari Allah. Jawabiru, bacanya jawabiru, nggak boleh jawabirun. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif, wazannya mafailu, namanya sigat muntahal jumu kalau kita belajar ilmu nahwu. Jadi jawabiru lil faraidi, dapat menambal daripada ibadah fardu kita. Ya, yang namanya manusia kadang sholatnya kurang sempurna. Maka ditambal dengan apa? Sholat sunnah. Biasakan. Memang kalau nggak biasa malas, betul nggak? Tapi kalau sudah dawam, sudah mulazamah, sudah kontinu, kita enggak merasa bagaimana? Nggak enak ya? Kalau belum sholat qobliyah, belum sholat ba'diyah, ya kan? Usahakan, ya kan? Tadi yang utama tadi tuh yang muakkadah itu, ya biasakan. Itu namanya syud rawatib atau rawatibah. Kama warada, sebagaimana yang telah datang di dalam hadis. Fa idza waqa'a fil fariidati naqsun aw ikhtilalun bisababi qillati khusyu'in aw huduri qalbin aw ghairi dzalik kanatin nawafil mutammimatin lidzalika nuqsan. Maka jika waqa'a terjadi, asal mana jatuh ya, fil fariidati, di dalam salat fariidah, naqsun, ada apa naqsun oleh? Kurang sempurna. Awih tilalun, atau ada cacat sholat kita. Mungkin bacaan kita kurang benar gitu kan. Baca subhana rabbiyal aziminya nggak jelas atau gimana gitu kan. Ya kan, itu kan kesempurnaannya kan. Walaupun itu tidak termasuk rukun. Saya katakan orang sholat kagak baca subhana rabbiyal azim, sah nggak? Sah. Kenapa? Karena dia termasuk sunnah gitu kan. Sunnahnya kita kurang lengkap, berarti sholat kita ada naksun ya kan, ada kekurangan sempurnaan. Tapi kalau yang wajib, yang rukun, itu memang harus dipenuhi. Kalau itu nggak dipenuhi, maka sholat kita tidak sah. Otomatis sholat kita nggak sah kalau rukunnya tidak terpenuhi, gitu kan. Tapi yang ini yang dimaksud adalah yang sunnah kita tidak kerjakan, kurang sempurna terjadi pada itu. Awikhtilalun, atau adanya ikhtilal, cacat, ya kan, ada yang kurang sempurna. Bisa babi qillati khusyuk tuh contohnya, dengan sebab sedikitnya khusyuk. Kita ini kebanyakan sholatnya kagak bener ya? Kita mah jujur aja dah ya kan? Iya, model kita ini sholatnya untuk khusyuk susah. Paling tidak kita usahakan di awal ketika kita takbiratul ihram, ya memang harus ada istighdar urfi namanya. Hanya kita pada waktu Allahu Akbar hanya fokus kepada siapa? Allah. Setelah itu kadang-kadang malah yang kagak ingat begitu sholat jadi ya Allah apa tadi disitu, ya kan? Yang ketinggalan, yang kehilangan begitu sholat lo ingat, yang tadi lupa begitu sholat langsung ingat. Kenapa? Karena ada setan yang rindu, katanya yang rindu artinya ganggu kita, selalu ganggu kita, ya kan? Supaya sholat kita kagak sempurna. Memang untuk mendapatkan tahapan seperti ini, orang yang khosyi'ina susah sekali. Namun kita berusaha bagaimana caranya? Kita berusaha untuk bisa
connect hati kita. Ketika kita baca lafaz-lafaz yang kita baca, hati kita menerjemahkan. Jangan diomongin, di hati saja, kerentak di dalam hati. Insya Allah itu nanti bisa, gitu kan. Tapi kalau sholatnya hanya bacaan doang, maka nanti hatinya kemana tak? Nah ini yang tadi killatil khusyuk ya, sedikit khusyuk. Sebab kalau menurut Imam Hasan Basri, salat seseorang itu diterima sesuai dengan kekhusyuannya. Khusyuknya semana kan? Ya kan 70%, diterima 70%. Kalau 1% mungkin agak ada ya. Ada yang mungkin sulus sepertiga, ya ada yang sudus seperenam. Tapi kalau untuk semuanya khusyuk mungkin susah untuk makom seperti kita ini. Namun kita ya berusaha gitu kan. Au huduri qalbin, atau kurangnya hadirnya hati kita, iktidor, menghadirkan hati kita hanya kita fokus kepada Allah. Bisa gak kita? Susah. Makanya kita disuruh banyakin sholat sunnah untuk nambel seperti itu. Nah, kenapa? Karena keutamaan atau fadilah daripada sholat sunat, li'annan nawafil jawabiru lil faraid, untuk menambel daripada ibadah-ibadah kewajiban yang kagak sempurna akan ditambel oleh ibadah sholat sunnah tersebut. Wa muslihatin lidzalikal ikhtilal, dan dapat memperbaiki, muslihatin lidzalikal ikhtilal, untuk memperbaiki daripada ibadah yang cacat tadi, yang kurang sempurna. Wa man lam takun lahu nafilah baqiyat faridatuhu naqisatan. Tuh, bahaya kan? Artinya barang siapa lam takun, yang tidak ada lahu baginya nafilah, artinya enggak mau sholat sunnah, baqiyat baridatu, maka tetap faridatuhu naqisatan, maka tetap sholat wajibnya kurang sempurna. Ya, makanya dibiasakan ya, qobliyah ba'diyah jangan ditinggalkan. Apalagi nanti ada lagi selain daripada sunat rawatib, ada sunnah-sunnah muakkadah yang lain, seperti sholat duha, sholat qiyamul lail, atau sholat tahajud gitu kan. Itu termasuk sholat witir. Itu 3 sholat termasuk di luar rawatib yang muakkad, yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan sholat witir. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat witir. Jangan sholat witirnya setahun sekali di bulan, ya kan? Ya Allah, kata Nabi, orang yang kagak mau sholat witir kagak diaku sama Nabi. Ya Allah, ya. Oleh karenanya kita pengen kan pengakuan dari Rasulullah, makanya laksanakan sholat walaupun hanya rakaatan, walaupun hanya 1 rakaat. Mungkin nanti di sini ada pembahasannya. Wa fatahu tsawabul 'azimul mau'ud, dan akan lepas bagi dia pahala yang besar yang mau'ud, yang dijanjikan oleh Allah ala fi'li tilkan nawafil, kalau dia mau melaksanakan sholat sunnah tersebut, dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad warada, dan sungguh telah datang hadis, anna awwal syai'in yuhasabu 'alal 'abdu as-shalah, bahwasanya pertama sesuatu yang dihisab atas seorang hamba, as-shalatu adalah sholat. Jadi pertama kali nanti yang dihisab amal manusia semenjak dia akil balik adalah ibadah sholatnya, yang dihisab, yang dihitung. Namun nanti semua kan, yang pertama dan utama adalah masalah sholat. Fa idza wujidat naqisatan, maka jika ditemukan sholatnya naqisoh, artinya kurang sempurna, ya kan? Yuqalu, maka dikatakan unduru, kata Allah kepada malaikat, unduru, ya, lihatlah olehmu hai malaikat, halahu min nafilatin, apakah baginya min nafilatin, dia punya salat sunnah. Tuh, enak gak? Ya. Jadi kalau salat wajibnya kagak sempurna, tolong lihat malaikat, ada nggak salat sunnahnya dia?
Tuh. Hallahu minna filatin yukmilu biha sholatah, yang dapat menyempurnakan ia biha dengan sholat sunnah tadi, sholat tahu akan sholat yang wajibnya tadi. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bisa continue melaksanakan sholat sunnah rawatib atau rawatibah ya, at-tabi'ah lil faraid. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi rawatib ma'rufah wa masyhurah. Dan salat rawatib ini sudah ma'rufah katanya. Apa ma'rufah maknanya? Sudah terkenal, udah banyak orang tahu katanya. Kata siapa? Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa masyhurah. Apa masyhurah? Sudah terkenal, sudah diketahui dan sudah masyhur, sudah populer. Tughni syuhratuha an zikriha, sehingga kepopuleran itu sudah cukup untuk diungkap, untuk dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Khalid. Ini nggak usah dijelasin. Kenapa? Karena orang udah pada tahu. Ilang kamu nggak tahu, gitu kan ya? Tuh. Jadi husnuzon ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwasanya beliau tidak memaparkan secara detail tentang ini. Kenapa? Karena dianggapnya sunat rawatib sudah ma'rufah wa masyhurah, sudah dikenal dan sudah populer, masyhur ya. Masyhur, syuhrah maknanya. Wa minal muta'akkad fi'luhu wal muwazabatu 'ala sholatul witr. Ini nadanya. Dan itu termasuk muta'akkad, yang dikuatkan untuk dikerjakan, wal muwazabatu, dan melanggengkan alaihi atasnya muta'akkad sholatul witri, bermula sholat witir. Nah, wa minal muta'akkad ini menjadi mubtada apa menjadi khabar tadi? Menjadi khobar, namanya khobar muqaddam. Kemudian salatul witri mubtada muakhir. Mubtada harusnya di depan, harusnya ya hukum aslinya, tapi ini ditaruh di belakang. Namanya mubtada muakhir. Khobarnya muqaddam. Khobar harusnya ada di belakang. Itulah indahnya ilmu nahu. Wa minal muta'akkad fi'luhu wal muwazabatu 'ala sholatul witr. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Ini hadis. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, witrun itu apa witrnya? Ganjil, tunggal, ya, esa. Yuhibbul witra, ia mencintai yang ganjil. Ya, fa'awtiru ya ahlal Qur'an, maka witirlah oleh kamu ya ahlal Qur'an, wahai ahli Qur'an. Maksudnya orang-orang muslim. Ya ahlal Quran maksudnya orang-orang muslim. Di sini dikatakan fakullu muslimin yu'addu min ahlil Quran. Semua orang Islam itu yu'addu, dihitung, ya kan? Min ahlil Quran, termasuk ahlul Quran. Kenapa? Li'annahu mu'minun bihi wa mutalabun bil amali bima fihi. Kenapa? Karena orang muslim itu mukmin, orang yang percaya bihi dengan Al-Quran. Makanya orang mukmin, orang muslim disebut ahlul Quran, karena setiap orang muslim pasti percaya dengan keberadaan Al-Quran yang Allah turunkan selama berapa tahun? 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang Allah turunkan Al-Quran, begitulah lama. Dan Al-Quran Allah turunkan sebagai wahyu, ya kan? Wahyu terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dari semenjak dulu sampai sekarang masih eksis. Al-Quran masih eksis. Al-Quran masih original. Kagak ada yang mampu untuk mentahrif dan mentaghyir, merubah daripada Al-Quran. Apakah titiknya, barisnya, apalagi terjemahnya. Walaupun memang sekarang orang-orang orientalis, orang-orang Barat lagi mau mengacak-acak isi kandungan Al-Quran, bahkan bacaannya, barisnya Al-Quran mau dirubah-rubah sama mereka yang kagak suka dan senang dengan Islam. Kenapa? Karena memang orang Yahudi dan orang Nasrani kagak bakalan suka sama orang Islam. Mana ayatnya? Walan
tardo an kal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristen itu nggak bakalan ridho, pakai lan di sini, ya kan? Kagak bakalan artinya. Nggak mungkin orang Yahudi, orang Nasrani itu ridho dengan Nabi Muhammad, dengan umat Islam. Sampai kapan? Hatta tattabi'a, sehingga mengikut oleh kamu ya Muhammad dan juga umat kamu millatahum, akan milah mereka, agama mereka, cara-cara mereka. Sekarang udah banyak ngikutin, betul nggak? Orang Islam alanya ala Barat, pakaiannya, ya kan, dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang ghaib, orang yang apa? Orang yang asing, ya. Karena memang kata Nabi, badal Islam ghoriba wa sayaudu ghoriba. Islam itu pertama timbul asing dan nanti akan kembali jadi asing. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang wa minal ghuraba, termasuk orang-orang yang asing. Sampai itu alladzina yuhyuna sunnati 'inda fasadi ummati, orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahku setelah sunnahku pada hancur, pada ditinggal lari. Ya, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang ghuraba, ya. Selanjutnya adalah wa mutalabun bil amal. Kenapa? Karena setiap orang muslim itu mutalab, artinya dituntut, ya kan? Diberikan taklif, diberikan beban oleh Allah, dianjurkan oleh Allah untuk ngapain? Bil amali bima fihi, untuk mengamalkan isi kandungan dari Al-Qur'an. Orang Islam itu percaya dengan Al-Qur'an, dan juga bukan hanya sekedar percaya, tapi wa mutalabun, dituntut, dianjurkan bil amali bima fi, dengan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Dalamnya Al-Qur'an. Kita enggak hanya sampai baca saja, percaya saja Al-Qur'an, gitu kan. Kitab-kitab samawi yang Allah turunkan berapa semua? Ada 104, ya kan? Cuma yang wajib kita percaya hanya 4 saja, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an, gitu kan? Namun semuanya kutubus samawiyah ada 104, gitu kan? Nah, semua kita wajib percaya turunnya. Namun kita enggak boleh mengamalkan yang sekarang. Injil udah enggak asli, ya kan? Yang masih original, yang masih asli adalah Al-Qur'an. Ini yang wajib kita imani dan juga kita amalkan. Sebab kata Nabi, banyak orang yang baca Quran namun Al-Quran akan melaknat dia. Berbahaya. Gua gak usah banyak Quran kalau itu mah repot lagi, ya kan? Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran namun Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Bukannya berarti dia salah, ya kan? Salah bacanya bukan. Ini benar bacanya, tapi perilakunya, ya kan, tidak sesuai dengan isi dan kandungan Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran pahamnya seperti ini malah dibelokin. Kenapa? Karena ada sesuatu. Na'udzubillah min dzalik. Dia orang pinter, ya kan? Al-Quran bener maksudnya, tapi karena ada keinginan untuk mendapatkan harta dunia, ya kan, dan sebagainya, akhirnya dia berani memindahkan, ya kan, aslinya tujuan Al-Quran begini, tapi dia alihkan yang tidak namanya, dia pindahkan. Na'udzubillah min, maksudnya Al-Quran benar tapi dia pelintir, bukan tadi pelintir. Na'udzubillah min dari sekarang banyak gak? Banyak ulama-ulama dunia namanya ulama usuk, ya. Ulama apa? Ulama usuk, namanya ulama-ulama yang ambilin, bukan ambilin, ya kan? Ulamaul ambilin, gitu, ya kan, dibayar dia, berani untuk mengacak-acak hukum Allah demi untuk mendapatkan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekarang banyak. Makanya kata Nabi, saya lebih takut daripada Dajjal. Selain Dajjal saya takut siapa? Ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum min Dajjal. Aku lebih takut, ya kan, daripada selain Dajjal. Nabi ditanya, kila waman ya Rasulullah, waman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Siapa? Al ulama ulama dunia, ulama yang mencari apa? Mencari kehidupan dunia dengan cara menjual
agama. Nauzubillah min dzalik. Itu sangat berbahaya sekali. Selanjutnya adalah waqala alaihi salam al-witru haqqun. Ya, hadis Nabi Mas ini. Al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Tadi saya katakan, witir itu adalah hak, barang siapa yang tidak melaksanakan salat witir falaisa minna. Falaisa maka tidak ada yang minna termasuk umatku. Ya Allah, termasuk daripada bagian kami kata Rasulullah. Di sini pakai kami, ya kan? Ya, berarti mengagungkan, li ta'zim namanya ya. Domirnya muazzim nafsah. Bukannya pakai minni. Beda dengan hadis an-nikahu sunnati. Terus faman raghiba an sunnati falaisa minni. Di situ pakai saya, domirnya anak. Kalau sini domirnya nahnu, gitu kan? Boleh-boleh saja, gitu kan? Enggak apa-apa. Redaksi kalimat lain kadang-kadang macam-macam. Ya, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba. Lafaz raghiba artinya maknanya cinta. Kamu mengerti apa beda? Raghiba sunnati apa, Mas? Cinta apa senang apa benci? Di situ mana apa biasanya? Barang siapa yang benci kan? Nah, lafaz raghiba ini ketika dia disandarkan dengan domir an, maka mana benci. Kalau dengan huruf fi atau min, maka maknanya cinta, demen. Tuh, ya kan? Waman raghiba an. Kalau raghiba fi, maknanya cinta, demen gitu. Ketika huruf yang setelahnya berupa huruf an, maka bimakna ma'aroda, tidak menghendaki, artinya benci. Itu. Jadi man raghiba an sunnati falaisa, barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku adalah dia termasuk bukan umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa aktsaru salatil witri 11 rakaatan. Bermula paling banyaknya salat witir adalah 11 rakaat. Jangan ditambah 13. Kebetulan rajin. Jadi boleh berapa tadi? 1 boleh ya. Kemudian setelah wa aqalluha rak'atun wahidatun. Paling sedikit-dikitnya witir adalah rak'atun wahidatun, yaitu cukup hanya 1 saja ya setelah sholat isya. Ya, kalau yang nggak biasa bangun nih, kalau yang udah rutin bangun jangan. Yang afdolnya adalah nanti ya setelah bangun tidur. Tapi sholat witir boleh sebelum tidur bagi orang yang kagak biasa bangun. Tapi yang udah biasa, yang udah dawam rutin bangun malam, udah pasti ya aku yakin saya akan bangun. Jangan sholat witirnya setelah sholat isya atau sebelum tidur. Nanti sholatnya setelah tidur, yang afdolnya bagi orang yang sudah biasa bangun malam. Wala yanbaghi al-iktisaru 'alaiha wala ba'sa bil iktisari 'ala thalathin. Dan tidak patut katanya, wala yanbaghi, tidak patut, tidak seyogianya al-iktisar 'alaiha, meringkas atas satu, bermatas pelit. Walaupun boleh. Namun dikatakan di sini adalah wala ba'sa bil iktisar ala zalasin. Tidak mengapa kalau kita meringkas hanya 3 rakaat. Tuh. Tapi kalau yang 1 rakaat ini kebangetan. Wala yang bagi al iktisar alaiha ay ala wahidah, atas 1 rakaat. Wa man awtara bi salasin kana al mustahabbu lahu ay yaqra'a fil ula ba'da al fatihah sabbih isma rabbikal a'la wa fis saniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fis salisah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Barang siapa yang mau sholat witir 3 rakaat, maka mustahab yang dianjurkan, disunahkan baginya ayyaqra'a fil ula, bacaan pada rakaat pertama setelah Fatihah baca sabihis. Benar kan orang itu ya? Imam kita di sini benar, alhamdulillah benar ya, ada redaksinya. Ikut-ikutan sebetulnya. Ya kan, cuma memang benar kan yang diikutin para guru-guru kita ya kan, karena memang guru kita dulu kan ngaji juga. Oh iya, kita ngikutin aja walaupun kita belum pernah tahu kitabnya gitu kan. Oh ternyata sekarang udah tahu kan, ada di dalam kitab Nasoihud Diniyah. Yang bagusnya kita kalau sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah baca Sabbihisma Rabbikal A'la wa fis saniyah qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan. Tapi kadang-kadang ada yang kebuatan pendek nih, yang tinggal dikit, nggak sunnah berarti, ya kan? Walaupun boleh-boleh
Saja kalau pengen mendapatkan kesunahan berarti rakaat pertama sabihis, yang kedua kuliah. Gitu. Salatnya boleh ittisal, boleh infisal. Ittisal artinya langsung disambung 3 boleh, silakan. Cuma yang afdolnya mah tetap infisal, artinya 2-1. Kalau mau 3 boleh nggak? Kemarin gara-gara corona banyak pada 3. Nah, alhamdulillah kan kita tahu ilmunya ya. Iya, ada hikmahnya. Tahunya kita sholatnya 2-1. Begitu sholat 3 ada yang ngomong, oh begini sholatnya. Nah gitu kan. Setelah ada corona, oh iya kita tahu sholat witir boleh di ittisal disambung, boleh di infisal dipisah. Nah, kemudian rakaat yang ketiga bacanya apa? Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, wal mu'awwidzatain. Qul hu, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini masyhur ya, udah biasa ini mah, udah populer, udah ma'ruf namanya, udah terkenal. Sekarang bagaimana kalau sholatnya lebih nih? Di sini dikatakan waman autaro bi aksaro, barang siapa yang mau sholat lebih dari itu min salasin, dari 3 rakaat, qara'a fi ma qabla salas alladhi yatayassaru minal Qur'an, maka hendaknya dia membaca sebelum rakaat yang tadi ya, dia baca ayat-ayat yang sebelum tadi alladhi yatayassaru minal Qur'an, yang gampang bagi dia daripada Al-Qur'an. Maksudnya gimana? Silakan baca ayat yang sebelumnya sabis apa? Boleh baca misalnya surat Al-Buruj, silakan, ya kan? Ya. Atau surat apa game? Pokoknya di atas surat Sabi, sebelum surat Sabi silakan baca. Mau berapa ayat ke baca, ya kan? Misalnya satu surat kamu bagi 3 atau bagi 2 dah gitu kan? Nggak apa-apa. Ya, boleh nggak? Boleh gitu kan. Bisa baca la uksimu dibagi 2. Nanti rakaat yang selanjutnya setelah itu baru baca sabihis dan seterusnya. Di sini gimana? Banyak kan? Jangan kan? Di sini kan biasanya kita ketika sholat tarawih yang udah akhir biasanya ditambahkan. Bacanya gimana biasanya? Iya, maksudnya rakaat ini pertamanya. Kalau lebih kan 5 misalnya nih, rakaat yang pertama ya kan, yang selain 3 tadi yang terakhir bacanya harus di atasnya, di atas surat Al-A'la, sabihis gitu kan. Ya baca Al-Quran lah, bisa apa gitu kan, terserah gitu kan. Nanti ketika yang rakaat yang 3 tadi yang kita mau 3 tutup 5 kan, bacanya dari sabihis. Kemudian sama kuliah dan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil dan kul a'udzu birabbin nas. Ini bagusnya seperti itu. Kadang-kadang kita ngaca apa aja, betul nggak? Bacanya kadang-kadang baca al-hakumut atau mungkin al-insyirah, bacaan duha. Boleh nggak? Boleh, ya kan? Orang kebaca surat aja boleh. Cuma kalau kita lihat tuntunan yang benar di sini adalah baca sebelum surat Al-A'la. Berarti ayat yang ada di atasnya, surat yang ada di atasnya. Gitu ya. Insya Allah dan seterusnya. Nanti ketika yang terakhir, yang ketiganya, kita mau sholat berapa nih? 7. Berarti silakan di atasnya lagi terus, gitu kan? Itu afdolnya. Jangan dibolak-balik, ya kan? Misalnya kita sholat baca Quran misalnya. Pertama wa qadha rabbuka alla ta'budu, kemudian rakaat yang kedua bacanya apa? Atau mungkin bacanya surat Al-Baqarah, itu balik gitu. Nyungsep namanya, makus wal mankus itu. Jungkir balik. Walaupun sah nggak? Sah. Iya, ya Allah. Makanya kita disuruh ngaji gitu kan. Ya bisa sekarang kita baca surat At-Takasur. Rakaat yang kedua baca apa? Setelahnya, jangan yang sebelumnya. Kalau kita baca sebelumnya, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, sah-sah maksudnya gitu kan. Tetapi kurang afdal. Menurut aturan para ulama di dalam kitab apapun saya baca begitu modelnya. Baca ayat yang surat yang setelahnya, jangan sebelumnya. Kalau dia baca namanya tadi makus wal mankus. Makus mananya apa? Dibalik, mankus mananya jungkir. Bahaya kan? Walaupun sah saja. Ini namanya hukum kan? Masalah sah, masa apa juga boleh.
Saya katakan sholat kita tadi kagak baca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, sah sholat kita? Sah. Kenapa? Karena itu sunnah. Ada kita wudhu kagak pakai baca Allahumma bayyid wajhi binurika seterusnya, sah wudhu kita? Sah. Yang penting rukunnya apa? Rukunnya wudhu niat, yang paling afdal, yang utama. Kalau ada orang kau wudhu tanpa niat, sah wudhunya? Enggak. Kalau wudhunya enggak sah sholatnya? Nah ini bahaya, gitu kan? Nah, kadang nggak ngerti, nggak niat tuh langsung wudhu aja gitu kan? Lah niat dulu lah mas, gitu kan? Gimana niatnya? Wudhu tentangnya hati, hanya kita sama Allah sih ya. Yang penting hati kita nih, ya kan? Kalau lafadznya nawaitu wudu'an li raf'il hadatsil asghar seterusnya, atau nawaitu thaharah, boleh segitu saja cukup. Saya untuk bersuci, ya kan? Dalam hati kita harus ada connect, ya. Mulut kita ngomong, hati ngomong juga, ya. Kalau Anda kok orang wudhunya cuma talapus doang, hatinya maka mana tahu ngayap, wudhunya sah nggak? Nggak sah. Sama dengan sholat. Sholli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbil, tapi hatinya kagak nyangkut. Sah nggak? Enggak. Makanya kita juga sholat itu sebetulnya kan gampang susah dulunya. Tapi kita perlu belajar khusyuk juga, kita gak dapat dulu ya. Dari awal aja kita udah gak dapat khusyuk. Istihdar urfi itu wajib menurut Imam Syafi'i. Orang harus istihdar urfi, artinya menghadirkan secara umum saja dah. Kalau istighfar semuanya, khusyuk semuanya dari pertama sampai habis, gak bakalan kekejar, gak bakalan mencapai kita tingkatan kita, makom kita, betul nggak? Ya Allah, bro, nyamuknya kita sakit, ya kan? Tapi orang-orang yang udah khusyuk, tingkatan-tingkatan para waliyun min auliyaillah, mereka sholatnya khusyuknya amat sangat luar biasa. Kalau kita mau betul masih pada sama dah, saya juga sama sebenarnya, ya kan? Ya bisa rasain. Kalau bisa rasain. Ya kan, iya. Semua ya, tapi kita berusaha insya Allah. Maka tadi kita disuruh sholat sunnah supaya nambel ibadah sholat fardu yang kurang afdol tadi, itu utamanya. Udah sholat wajibnya kurang sempurna, sholat sunnahnya kagak. Terus jadi sholatnya naqisah terus, kurang terus. Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang masalah tamamil muhafazah.